Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa mikrofon ini sampai mati 2 kali? Allah mau menegur Abdul Somad. Hai Abdul Somad, walaupun orang sebanyak ini, engkau tidak ada apa-apanya, karena kalau mikrofon mati, kau pun mati langkah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita semua hadir di sini karena qudrat iradat Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik Al-Faqir Abdul Somad maupun Bapak Wali beserta Bapak Wakil Wali Kota maupun Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala ataupun tidak, semua ini bisa hidup bernafas karena Allah. Dan Allah tidak minta balas banyak, Allah tidak minta harta kita. Yang diminta Allah cuma satu saja, engkau menjadi hamba. Hambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri kepada kuasa, jangan hambakan diri kepada benda, jangan hambakan diri kepada anak, tapi hambakanlah diri kepada Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ustaz Somad, ini jamaah ada yang datang kemari dari jam 2. Banyak yang komplain Pak Wali, ternyata jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 4 jam. Tapi tidak khawatir kehausan, padahal musim kemarau panas. Kenapa tidak khawatir? Sudah disiapkan mobil pemadam di belakang. Bukan tanggung-tanggung persiapannya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, langsung terjun. Bukan berarti kita berharap bencana, tidak. Tapi begitulah persiapan manusia. Manusia hanya berusaha, manusia yang menentukan, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Andai panitia yang ingin mengumpulkan manusia sebanyak ini tiba-tiba datang hujan deras, bisa tabligh akbar ini? Tetap bisa. Jamaah bertahan, tapi mikrofon tak keluar suara, korslet, kabel. Ini semua nikmat Allah, maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, bersyukur kepada Allah dengan ucapan, bersyukur kepada Allah dengan hati yang tunduk dan patuh takut, bersyukur kepada Allah dengan lidah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini, yang selama ini berbuat dosa berhenti. Yang selama ini belum juga suaminya sholat, mudah-mudahan sholat. Yang istrinya belum sholat, mudah-mudahan dia nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja, padahal bapak udah senang. Udah kamera yang dari atas ambil dari ujung, ambil dari kanan, ambil dari kiri.
Tunjukkan semesta alam, begini orang Banjarbaru kalau ngaji. Memutih tanah lapang, putih semua, rambut kepala putih semua. KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf Pak KPU, pakai topi putih semua. Ustadznya pakai topi hitam. Mohon maaf, saya tidak diberitahu. Mestinya dibuat undangan, Ustadz harap pakai peci putih. Tapi karena dibebaskan, saya pakai bebas. Ini negerinya santri. Santri itu pakai kain sarung atau pakai jubah. Tengok Ustadz Arifin Ilham pakai jubah. Ustadz Somad pakai celana panjang. Kenapa Ustadz nggak pakai sarung? Ini tinggi, angin kencang. Ini harus saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Ini Ustadz Somad, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nggak hormat sama tuan-tuan guru. Kenapa datang kemari nggak ikut tradisi di sini? Kenapa nggak pakai sarung? Udah jelas alasannya kan? Tolong bantu saya kalau ada yang fitnah nanti. Para habaib, para alim ulama, mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Asy-Syihab, As-Saqaf, Al-Jifri, Al-Haddad, Barakbah, itu keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membelakangi mereka. Ini Abdul Somad, ini tidak beradab ini. Di belakang ada Pak Wali, di belakang ada Habib, di belakang ada tuan-tuan guru, di belakang ada para penghafal Quran. Kenapa Ustaz membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik. Saya ada pesan. Makanya tadi sebelum maju saya mohon maaf dulu. Waktu saya angkat tangan, mereka ngangguk. Ngangguk artinya setuju kan? Ya, waktu saya gini. Bapak juga kalau mau minta persetujuan ibu gitu. Pak angkat, kalau ibu ngangguk, oke, jalan. Maksudnya jalan pergi pengajian. Iya kan Bu? Nah, setelah kita kumpul bersama di tempat yang baik ini, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah di Palestina, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang tadi dari jam 1, maka dia pulang ke rumah bernilai jihad fi sabilillah. Bagaimana kalau dia pulang subuh besok? Istrinya nelpon, "Mas di mana?" "Jihad." Tiba-tiba terdengar dari suara balik HP, lepak bala 6. Ternyata pulang dari sini tidak ke rumah, di warung kopi sejenak. Itu sudah di luar tanggung jawab panitia. Hidup ini yang dicari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Jangan mencari ridha manusia. Ridha nas syai'un la yudrak. Keinginan manusia adalah sesuatu yang tak mungkin kita temukan. Maka jangan mencari ridha manusia, jangan mencari kesenangan manusia, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang ingin diberikan, dicari oleh pemerintah daerah kota Banjarbaru, tidak lain tidak bukan ingin mencari ridha Allah. Kita luruskan niat bersama mencari ridha Allah. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad yang ceramah ini pun mencari ridha Allah. Jangan sampai dia aja ngajak orang, mari kita cari ridha Allah, mari kita cari ridha Allah. Ternyata nyari ridha Roma. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tabligh akbar dalam rangka apa? Hadiri dan saksikanlah tabligh akbar kota Banjarbaru. Enggak ada penjelasan dalam rangka apa. Rupanya tadi baru dijelaskan Pak Wali menyambut 17 Agustus. Di tempat lain orang menyambut 17 Agustus habis pohon pinang. Di tempat lain menyambut 17 Agustus ibu-ibu sudah menyiapkan daster terbaik mau diberikan ke bapak, mau dipakai main bola.
Tapi alhamdulillah di negeri santri, di negeri pelajar, di negeri penuntut ilmu, di negeri ulama itu tidak ada. Yang ada 17 Agustus dengan tabligh akbar. Hai bangsa Indonesia, hai orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, KBRI, kedutaan, kalau kalian ingin tahu bagaimana mensyukuri proklamasi, bagaimana mensyukuri perjuangan pejuang bangsa, lihatlah yang dilakukan orang di Banjarbaru. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dia dapat pahala orang yang melakukannya. Hari ini Banjarbaru membuat seperti ini, tiba-tiba yang lain terinspirasi, camat, lurah, RT, RW, mereka buat seperti ini, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Susunan acaranya tidak panjang-panjang. Pertama, panggil Ananda, qori kita, yang suaranya Masya Allah, tabarakallah, akhirnya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Siapa nama qorinya? Syekh Rashid. Bacakan, Masya Allah, masih kecil tapi hafalan Qurannya. Lalu kemudian dari Makkah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Al-Banjari, hafal Quran. Beliau kalau dipejamkannya mata, nampak Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-Isra, Al-Kahfi. Kita pejam, nampak soto Banjar. Tapi berkat kita bersama mereka, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat para penghafal Quran. Hai Ananda Rashid, hai Adinda Syekh Asal, nanti kalau kalian semua masuk ke dalam surga Allah karena hafalan Quran kalian, lalu Allah izin kalian memberikan syafaat, tolong yang pertama kalian berikan adalah Al-Faqir Abdus Somad. Saya sudah request duluan. Nanti begitu mereka masuk, tentu nama saya duluan. Dia cari Abdul Somad, Abdul Somad. Jamaah juga gitu. Ketika saya ngasih pengajian, Ustadz Somad, kalau engkau nanti masuk ke surga, tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan begitu saya masuk ke dalam surga, saya lihat sepi. Loh, saya tanya malaikat, orang Banjarbaru kemana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya Ustaz Abdul Somad di kelas ekonomi. Semuanya di VVIP, sebagian aja. Itu yang dulu jahat, yang dulu nakal, yang dulu koruptor, yang dulu nepotisme, ngapain mereka di atas? Studi banding aja. Studi banding habis itu keluar lagi. Kita doakan semuanya selamat dari neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina azaban nar. Selamatkan dari api neraka. Begini cara bersyukur kepada Allah. Kalaulah pahala gambar kita hari ini dibawa oleh malaikat siang menghadap Allah, diperlihatkan kepada para syuhada, Imam Bonjol, Tengku Umar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ditunjukkan kepada mereka, hai para pejuang Indonesia, ini yang dilakukan anak cucu kalian, bersyukur atas nikmat 17 Agustus. Tersenyum mereka di surga melihat kita. Tapi kalau bayangkan pejuang-pejuang kita di surga melihat kita, rekaman kita dibawa lari goni. Judulnya apa? Larinya lomba lari goni, penyanyinya nyanyi di atas dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu. Komplit penderitaan. Jadi bawaan kita ini cuma serius aja Pak Ustaz. Boleh bercanda, siapa bilang tidak boleh? Tapi kalau sampai habis dikutip uang masyarakat, satu rumah 50.000, 10.000, terkumpul duit hanya untuk hura-hura, lupa dari mengingat Allah, tak ada syukur kepadanya, kita khawatir dicabutnya nikmat ini menjadi azab. Na'udzubillah. Tapi kalau bersyukur seperti ini, maka insya Allah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan tambah.
syukuri anakmu, maka Allah akan menambah anak. Syukuri istrimu, maka saya nggak ada, Bu. Mereka aja yang ngomong. Mereka dipantang dipancing. Untuk meredam kemarahan ibu-ibu, maka saya ngadap ke sana. Ini negeri santri, ini negerinya para ulama. Mana buktinya? Dikasih garis, bukan cuma garis. Di beberapa tempat saya ceramah dikasih tali plastik, tapi di sini bus langsung perempuan semua, nggak ada laki-laki. Mereka mengawal. Mana tahu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sedangkan yang di sini perempuan, laki-laki, tak ada perempuan. Artinya apa? Bahwa di tengah perempuan ada laki-laki yang perkasa, tapi di tengah laki-laki tak ada perempuan. Kalau sampai ada perempuan, berarti dia salah masuk, atau dia sebenarnya laki-laki tapi melambai. Bersyukur. Kebetulan 17 Agustus tahun ini berada di 10 hari terbaik. Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Kapan dia? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, bukan Zulkarnain, bukan Zulkifli. Mohon maaf Pak Zul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Pas 10 hari. Apa amal yang paling bagus? Puasa. Puasa bagus. Bersyukur kepada Allah dengan puasa. Lahirnya Republik Indonesia, merdeka dari Belanda, diperingati dengan puasa. Siapa yang puasa 17 Agustus nanti, kebetulan hari 17 hari Jumat, kita merdeka hari 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ketika anak ditanya, kapan kita merdeka? 17 Agustus. Hari apa? Hari apa ya? Kita merdeka hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Pada bulan Ramadan, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Yang diucapkan adalah salawat Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang dibacakan oleh Bung Karno ketika mengangkat tangan selesai menggerek bendera, yang saat itu mereka puasa. Yang berjuang puasa, yang menggerek bendera puasa, yang membacakan proklamasi puasa. Bung Karno dan Hatta. Selesai itu Bung Karno mengangkat tangan berdoa. Oleh sebab itu kita bangga. Kenapa? Karena dia dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mulia, hari Jumat, bulan mulia, bulan Ramadan.
Maka andai pun tahun ini tidak Ramadan, kita bersyukur pada Allah. Karena andai bulan Ramadan, berat juga panjat pinang bulan Ramadan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya nikmat kemerdekaan ini disyukuri dengan iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh, termasuklah ini amal soleh. Ini ya soleh berat. Siapa yang sanggup datang petang? Ini petang menjelang tenggelam matahari. Kata pepatah, kalau tegang urat perut, kendor urat mata. Ini kan kenyang, dalam suasana kenyang, tentu mata berat. Petang-petang banyak orang tidur, nonton sinetron, duduk nyantai, pakai celana pendek, lutut berkurang. Tapi di Banjarbaru, Masya Allah, datang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kumpul beramai-ramai. Yang dilihatnya siapa? Ada orang ramai datang, kenapa? Karena mau melihat artis pakai rok pendek. Ada orang datang untuk apa? Melihat penyanyi dangdut. Tapi ini yang didatangi bukan artis, bukan penyanyi. Oh, karena dia ustadz yang hebat. Tidak, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Apa yang dilihat? Tidak ada, kecuali hanya bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan anak cucu kita menjaga ini, insya Allah. Dulu negeri ini ada orang bertuah, ada orang beruntung, orang ulama bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai masanya beliau dipanggil Allah Ta'ala, datang lagi anak cucunya. Bahkan dipanggil dari negeri ini ke kampung halaman saya di Riau. Nama kerajaannya Kerajaan Indragiri. Sultan Indragiri mengangkat orang ini menjadi ulama, ketua ulama, mufti, bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. 20 tahun menjadi mufti Kerajaan Melayu Riau Indragiri. Orang Banjar mengenalnya dengan nama Tuan Guru Sapat. Sampai masanya hilang, 20 tahun lamanya mengabdikan ilmu di Riau, meninggal dunia. Datang lagi para penggantinya. Datanglah Tuan Syekh Alim Kabir, majlis solawatnya didatangi ratusan ribu. Sudah meninggal pun jutaan orang datang. Tuan Guru Ijai, Masya Allah, Tuan Guru sekumpul. Sampai masanya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah putus, hilang ulama? Tidak. Tiba-tiba saya menonton berita viral video anak Indonesia menjadi imam di Makkah, juara musabaqah. Orang Arab terpukau mendengar bacaannya. Andai tak dilihat wajahnya, suaranya, makharijul hurufnya persis dari mana? Dari bumi Banjar. Ini bumi ulama. Makanya kalau ada orang Banjar tidak pandai ngaji, cepat-cepat pindah gitu. Karena ini negerinya, negeri para ulama. Kami bisa sholat, emak saya tahu sholat, tata cara sholat. Dia punya buku kecil, buku tipis pakai huruf Arab tapi bahasa Melayu. Tulisannya Perukunan Melayu. Perukunan Melayu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Buku itu dipakai dari mulai kerajaan Patani, Thailand Selatan, turun ke Malaysia, turun ke Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai ke Sulawesi. Pergilah, buku-buku itu dipakai. Dia orang Banjar, tapi tidak dia pakai bahasa Banjar. Kenapa? Karena dia tahu buku ini akan dipakai oleh orang yang berbahasa banyak di Semenanjung. Ditulisnya Sabilal Muhtadin memakai bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan NKRI, jauh sebelum kita merdeka dari Belanda, dia sudah memakai bahasa itu. Dikalahkannya ego dirinya, dikalahkannya kesombongannya. Dia tidak menunjukkan aku orang Banjar, aku pakai buku pakai bahasa Banjar. Tidak, tapi dia pakai huruf Arab, dia pakai bahasa Melayu. Akhirnya orang bersimpuh memuliakannya sampai hari ini pahala mengalir ke makamnya. Allahu Akbar. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat ini aslinya suku Banjar, tapi ini miniatur Indonesia. Ustadz Somad, orang Jawa banyak, betul orang Jawa banyak. Pripun kabare apik, dari bunyi apiknya banyak. Macam-macam suku di sini ada Ustaz.
orang Melayu ada, orang Minangkabau ada, macam-macam. Kenapa? Seandainya orang Banjar tidak terbuka, tertutup, tidak menerima, siapa orang asing yang datang kemari? Tapi tidak, siapapun yang engkau datang kemari silakan datang, selama engkau membawa perdamaian, kami menyambutmu dengan ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu dimudahkan. Alhamdulillah, saya datang ke Banjarbaru dianggap sebagai keluarga, dan segala urusan saya alhamdulillah dimudahkan. Urusan kendaraan mudah, urusan tempat tinggal mudah. Yang agak sulit sedikit urusan jalan. Mana jamaah datang, Ustaz, Masya Allah. Begitu mereka mau datang salaman, yang laki-laki saya salam, yang perempuan mohon maaf. Ustaz itu sombong sekali, katanya di ceramah-ceramahnya nggak boleh sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Ternyata pas dia datang ke Banjarbaru sombong, kacanya ditutup, sudah ditutup hitam lagi. Sudah, oh, ustadznya hitam, kacanya hitam. Saya bukan tidak mau buka kaca, tapi pernah dibuka langsung datang menyerbu. Oleh sebab itu, berapa kaki tadi yang terinjak waktu kami lalu, berapa tangan yang terjepit waktu kami lewat. Kalau ada silap salah, mohonkan Al-Fakir maaf. Maukah memaafkan Abdul Somad? Selesai. Lebih baik kau minta maaf di dunia daripada mereka yang tadi teraniaya menuntut di padang mahsyar. Betul? Di padang mahsyar mereka akan menuntut. Ketika berkumpul semua umat, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayyub. Dari sejak zaman Adam sampai Adam Smith, berkumpul semua menuntut. Maka jangan kau sangka diri kau besar, jangan kau sangka diri kau hebat. Kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Abdul Somad ngomongnya yuk rendah hati, jangan sombong. Dia sendiri sombong, tempat dia tinggi, saya disediakan. Kalau saya turun ke bawah, ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa melihat. Ceramah saya mudah, bisa diakses di internet. Lalu jamaahnya mau ngelihat apa? Mau melihat Ustaz Somad itu ada nggak di alam nyata? Jangan-jangan dia Upin Ipin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah burung merpati pun ikut mendengarkan ceramah kita. Kata burung itu, ente aja kegeeran. Kami cuma jalan-jalan sore kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini bertemu juga kita di akhirat nanti. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi, tidak satu suku dengan Nabi. Nabi Quraisy, dia tidak. Saya mencium tangan Habib. Ini Habib Ustaz keturunan Rasulullah, saya cium. Kenapa? Ya keturunan Rasulullah SAW, asli darah Arab Quraisy. Dia Arab, Ustaz sama Arab cemas. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita angkuhkan? Maka dipeluknya Nabi erat, dia berkulit hitam. Kamu kenapa memeluk aku kuat? Aku tidak yakin berjumpa dengan engkau di surga ya Rasulullah. Kulitku hitam legam, amalku tidak banyak, aku miskin susah melarat, hamba sahaya budak. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada guru sekumpul, kalau kita cinta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau kita cinta kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, kalau kita cinta kepada Syekh Asal, Syekh Rasid, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita pun insya Allah akan bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti siapa? Ternyata orang yang paling banyak. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Dekatnya seperti dua jari. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara dua jari tengah dan telunjuk. Begitulah dekatnya dengan Nabi. Siapa itu? Orang yang menyantuni anak yatim. Apa kata orang miskin? Oh, Tuhan tidak adil. Dia bisa dekat dengan Nabi karena sedekah.
kami tidak punya duit bersedekah. Jangan berkecil hati. Engkau yang tidak menyantuni anak yatim, engkau yang tidak bisa menyekolahkan anak yatim, engkau yang tidak bisa belikan baju anak yatim, engkau yang tidak bisa tegakkan panti asuhan, Allah memuliakan engkau dengan cara yang lain. Kau bisa dekat dengan Nabi sedekat jari. Dengan cara apa? Memperbanyak solawat, majelis solawat dekat dengan Nabi. Tapi jangan gara-gara ini yang udah sedekah berhenti. Besok datang ke panti asuhan, mohon maaf Pak Ketua Panti, besok saya nggak ngirim beras lagi. Kenapa? Kata Ustaz Somad, cukup sama solawat aja. Jangan. Yang sudah berikan beras ke panti asuhan, lanjutkan. Yang bersolawat, lanjutkan. Ada yang ngasih beras, solawatnya nggak banyak, dekat dengan Nabi. Ada yang bersolawat nggak ngasih beras, dekat dengan Nabi. Sudah ngasih beras, bersolawat, makin dekat dengan Nabi. Nggak beri beras, nggak ngasih solawat, neraka jahanam. Alhamdulillah, jamaah datang menghadiri tabligh akbar. Yang dihadiri tabligh akbar bukan ustadz besar, bukan habib yang mulia, manusia biasa. Apa yang membuat mereka datang? Karena kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara kita semua. Jangan kau merasa bangga dengan sukumu, kau merasa bangga dengan hartamu. Siapa yang lebih hebat daripada Fir'aun? Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini daripada Fir'aun. Sampai-sampai makabnya pun, makabnya dimuliakan orang, makabnya menjadi salah satu tempat keajaiban dunia. Apa namanya? Piramid. Tinggi menjulang, hebat Fir'aun itu, hebat. Tapi sampai sekarang belum pernah saya ketemu dengan orang, kalau kenalan, kenalkan nama saya Fir'aun. Belum pernah. Hina, hebat Fir'aun, tidak ada yang berani melawannya. Romawi takluk dunia, anak-anak kecil dia sembelih, yuzabbihun, disembelihnya anak-anak, semua anak-anak yang lahir sembelih, mati, bunuh, yang melawan hantam. Tapi sampai masanya mati juga dia. Dan kematian Fir'aun itu jelek sekali. Gimana matinya Fir'aun? Tersedak di Laut Merah, masuk ke dalam Laut Merah, mengejar Musa. Musa selamat ke dataran Sinai, air tiba-tiba masuk dan dia tersedak, mati. Bayangkan kalau ada orang mati. Si Anu mati kenapa? Si Anu mati makan kambing. Keren kan? Matinya kenapa? Habis makan kambing berkunang-kunang mati. Keren, makan kambing. Si Anu mati kenapa? Sambar petir. Mati. Keren. Ini mati kenapa? Tersedak. Mati. Jelek sekali mati. Ada orang sombong, dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar Ibrahim, kumpulkan kayu bakar, bakar dia. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Ibrahim keluar dari api dalam keadaan kedinginan. Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah engkau, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Keluar Ibrahim dalam keadaan selamat. Bapak Ibu yang terasa panas, baca doa itu. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah saya baca terasa sejuk. Kenapa? AC di belakang. Ya nar, wahai api, bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Yang membakar itu seorang raja yang perkasa. Siapa namanya? Namrus. Namrus. Namrus pun matinya jelek sekali. Namrus matinya datangnya nyamuk. Masuk ke telinga, mati. Maka saya ngeri-ngeri juga kalau ceramah tadi nyamuk udah kelihatan di atas. Alhamdulillah kita baca doanya berhenti. Baik yang dimuliakan Allah, terbayang enggak raja yang gagah perkasa, yang tegap dan ditakuti orang, matinya cuma karena nyamuk? Maka siap-siapkan autan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sebenarnya ingin Ustaz Somad sampaikan? Fir'aun mati, Namrus mati, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari meninggal dunia, Tuan Guru Sekumpul meninggal dunia, orang-orang soleh meninggal dunia, semuanya meninggalkan dunia. Dan yang ditinggalkan itu
Itu yang akan ditanya, bukan kuburnya di mana. Tak pernah ditanya kuburnya di mana. Yang bertanya kuburnya di mana itu lagu dangdut Asep Irama. Tunjukkan mana di kubadaku di mana kuburnya. Tapi yang ditanya nanti adalah, waktu di dunia ini kau buat apa? Abdul Somad nanti kalau ditanya, hai Abdul Somad, waktu di dunia dulu kau buat apa? Alhamdulillah video YouTube. Abdul Somad, waktu kau baru dunia buat apa? Aku ceramah ya Allah. Di mana kau ceramah? Di Banjarbaru. Habis itu kemana? Ke Aceh. Habis Aceh kemana? Ke Tembilahan. Habis itu kemana? Lupa jadwal. Dari dalam tanah Abdul Somad dulu, dari dalam tanah. Itu bukan tanah Ustaz, aspal ya, di bawahnya kan ada. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Inilah pentas dunia. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas pentas dunia. Tertawa, tersenyum, menangis. 2 kali menangis, sisanya ketawa. 2 kali menangis. Kapan menangis? Saat lahir. Waktu lahir menangis. Ada yang lahir ketawa? Begitu lahir, ya. Lahirnya menangis dan matinya ditangis. Ketika orang mati meninggal, menangis istrinya, Abah, mengapa begitu cepat meninggalkan kami? Temannya nanya, kamu kok nangis? Warisannya dikit. Tapi ada juga ibu yang tegar, meninggal suaminya dia tegar, tak nangis, setetes pun tidak. Ketika ditanya, ibu enggak nangis? Enggak. Kenapa? Udah lama putus. Oleh sebab itu maka dunia ini cuman sedikit saudaraku. Saat engkau lahir engkau menangis, saat engkau mati engkau ditangisi, dan antara 2 tangisan ini penuh dengan sunda gurau. Tertawalah kalian yang makan haram, tertawalah kalian yang buat dosa, tertawalah sampai saatnya kalian akan dicabut, disentapkan nyawa seperti mata kail pancing dari kulit yang basah. Saat itu apa kau katakan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Makanya saya kalau ada orang pergi ke Makkah, Ustaz kami mau pergi haji Ustaz, alhamdulillah. Ustaz mau titip apa? Titip apa ya? Titip ceret kuning udah ada di rumah. Tempat celak sudah. Cincin Ustaz ada, dapat batu dari Martapura. Jadi Ustaz mau apa? Cuman satu saja. Kalau kau sampai di Makkah, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, nanti malam masih ada tabligh. Di malam ada tabligh akbar, besok di Barabai, habis itu baru pulang ke Riau. Apakah setelah Ustaz Somad meninggalkan Banjarbaru pulang ke Riau, besok akan terbang pagi transit Jakarta, dari Banjarbaru pergi ke Jakarta, turun transit dari Jakarta terus ke Pekanbaru, 1,5 jam, maka 3 jam di atas pesawat. Lama terasa Ustaz? Tidak. Kenapa nggak lama? Saya itu tidur di atas tadi, tidur. Bismika Allahumma ahya wa amin. Datang pramugari membangunkan, Pak sudah sampai. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah dunia yang singkat. Apa yang sudah kau buat? Yang buat dosa berhenti. Memangnya dosa kami apa Pak Ustaz? Oh, dosa anak muda zaman sekarang yang paling mengkhawatirkan. Dulu zaman kakek kita, zaman mbah kita, zaman datuk kita, orang buat dosa rencana lama. Mau mabuk aja susahnya, cari pohon kolang kaling, dipotong dulu tandannya, tampung airnya, apa namanya, nira, manis. Setelah itu baru buat fermentasi, masukkan ragi sampai berbuih seminggu, warnanya jadi putih. Setelah itu baru diminum, namanya tua. Paling jelek mabuk tua, minum hari ini, mabuknya besok. Itu pun agak pahit di leher. Ustaz pernah nyoba, kata orang cinta mabuk, tapi karena pengen mabuk dulu begitu. Sekarang
nggak main minum lagi, nggak pakai nampung lagi, langsung ambil tepung fly. Ustaz pernah nyoba nonton sinetron. Itu yang dilakukan orang sekarang. Apa namanya? Sabu-sabu. Apa namanya? Narkotika. Apa namanya? Rohypnol. Rohypnol itu apa Pak Ustaz? Anjing pil, anjing gila. Anjing gila yang rabies, air liurnya keluar, kalau menggigit orang kena penyakit, lalu kemudian dia diikat pakai rantai besi, menggonggong ke sana kemari, maka ditelankan pil anjing gila, rohypnol. Begitu dia telan, slow. Wah. Nah, itu yang dimakan orang sekarang. Santai bro. Mabuk yang paling rendah, paling minim, lem kambing. Itu mabuk percobaan. Beli lem, buka tutupnya, hirup. Wah, putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ngelem ya? Enggak, Pak Kapolsek. Tempeleng. Opa. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Error, udah rusak otaknya. Oleh sebab itu, wahai tukang-tukang bangunan, wahai toko-toko bangunan yang jual lem, yang jual, jangan kalian jual sembarangan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami tidak cari keuntungan. Siapapun anak-anak yang datang kemari beli lem, Pak beli lem, mana surat pengantar dari RT RW? Kami tidak jual lem sembarangan. Kami nggak mau jual Pak Ustaz. Tapi kalau nenek-nenek yang beli, langsung kami kasih. Rupanya nenek-nenek pun ngelem juga. Kacau sudah dunia, sudah error, sudah rusak. Jaga anak-anak kita dari narkoba. Kalau sudah kena narkoba, apa yang mau diharapkan? Mari kita jaga kerjasama bangsa, mari kita jaga etos kerja, mari kita jaga Indonesia Raya. Nggak nyambung lagi, dia bawanya ketahuan. Dolar sudah naik 14.000. Dia tidak peduli apapun. Dunia ini sudah rata. Jangankan umat, jangankan bangsa, jangankan pemerintah, jangankan anak bangsa, istrinya pun masak nasi nggak masak-masak. Kenapa nggak masak? Rupanya tabung gas sudah dia jual. Karena dia orang kalau sudah mau sakau, kalau sudah perlu narkotika, ini luar biasa. Kita tidak bisa serahkan ini kepada bapak-bapak kepolisian. Jumlah personil polisi kita kurang dibandingkan jumlah kejahatan masyarakat. Maka ibu menjaga anak-anaknya, bapak jaga anak-anaknya. Mau pergi kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, uang yang aku kasih kemarin kemana, ini di kamarmu ini banyak betul, ini apa ini? Ini pakai narkoba ya? Ini apa? Enggak ma, itu tepung terigu. Alhamdulillah. Kenapa pakai tepung? Iya, kita kan hitam. Terus yang ditonton sinetron Korea, ingin juga putih akhirnya. Makanya banyak perempuan ini kalau kita lihat wajahnya, ingat kita tepung terigu. Saya sengaja cerita ini ngadapnya ke sana. Kalau saya ngadap ke sana tersinggung, ini nyindir pulang saja. Kita tampil saja apa adanya, betul? Ini pakai tepung sampai 2 inci. Muka putih, tangan hitam. Orang berkelihat. Sampai di tempat acara nggak ada tenda, panas. Kipas angin nggak ada, meleleh itu. Mandang ke sebelah, orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawain orang kita. Lucu ya Bu, iya. Apalagi kalau sampai alis mata dicukur. Dicukur, udah jelas kata hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat. Allah melaknat yang mencukur, mencabut. Jangan dicabut, jangan dicukur, biarkan aja. Ustaz sudah ngasih tahu jangan, tapi dia tetap juga ambil pisau silat dicukur. Tangan gemetar, salah potong, hilang semua. Gimana nih, nggak mungkin sebelah, biar supaya seragam, hilangkan dua-duanya. Teman sudah nelpon dari tadi, gimana? Jadi kita arisan sore ini, sebentar. Alhamdulillah ada spidol whiteboard.
Terima kasih Papa, memang kau selalu ada saat aku kesulitan mengatasi masalah tanpa masalah. Pakai spidol 2 kali garis, 1, 2, langsung berangkat. Jadi kita berangkat. Oke, Bapak tolong pel lantai, mandikan anak, nyuci, dah Papa. Berangkat ke tempat acara pesta, makan rendang pedas, mati lampu, wah, luntur spidol. Ambil tisu, teman senyum, kita senyum juga. Pulang ke rumah mati lampu, baca ayat kursi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u. Kok antum gak pergi? Aku istrimu, Mas. Oleh sebab itu berhentilah bersolek-solek jahiliyah ini. Udah selesai cerita itu baru kita ngadap kemari. Alhamdulillah, ternyata di negeri santri ini Pak Ustadz 17 pondok pesantren di sini, perempuan-perempuan tidak hanya sekedar menutup aurat rambutnya, tapi juga wajah pun mereka tutup Pak Ustadz. Mereka pakai cadar, enggak masker. Bagus, perempuan ibu pakai cadar, bagus, silakan. Kenapa orang resek kalau ngelihat perempuan pakai cadar? Ngelihat perempuan pakai cadar diejek, perempuan pakai celana pendek diam. Ngelihat perempuan pakai cadar diolok-olok, ngelihat orang nggak pakai celana diam. Ini jangan-jangan otaknya bekudis. Kenapa kau mengejek orang yang menjalankan syariat Islam? Ngelihat orang pakai cadar, hai ninja nih. Ngelihat orang yang nggak menutup aurat diam. Berarti kau saudara setan. Oleh sebab itu mereka yang menutup wajahnya, mereka bukan menjaga wajah mereka. Mereka yang menutup wajahnya, mereka bukan menjaga wajah mereka, tapi mereka menjaga mata laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Oleh sebab itu maka yang menutup wajahnya silakan, asal jangan menutup mata. Nggak tahu jalan pulang. Oleh sebab itu maka selamatlah hendaknya bangsa umat ini dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari seks bebas. Saya tidak ragu anak-anak muda Banjarbaru pergaulan bebas. Tidak mungkin laki-laki bisa ketemu di Banjarbaru, nggak mungkin. Kenapa? Ada tembok besi di antara kita. Kecuali dia melompat. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, ini akan kugergaji. Kita menjaganya. Anak minta pisau, mama minta pisau, jangan main pisau, nanti tanganmu luka. Minta pisau, jangan main pisau, tanganmu luka. Anak minta pisau, dia tidak kasih karena takut anaknya luka. Tapi anak minta gadget, anak minta HP, anak minta motor, anak minta mobil, anak pakai gadget mahal, anak pakai motor. Itu suara helikopter Pak Ustaz, mesin helikopter. Naik motor sana, naik motor sini, naik motor sana, naik motor sini, ngebut sana, nyangkut di tiang listrik, mati. Mabuk, takau, narkoba, naik motor sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Di hari yang suci, di hari yang sakral, yang mestinya hari itu menikahkan atas nama Allah, tapi justru ngamuk-ngamuk. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mohon tunang. Padahal Pak Kua memanggil lembut, Pak, nanti panggil calon menantunya ya. Ya. Hai Abdul Somad. Ya Bapak. Kenapa Ustaz sebut nama Ustaz? Nanti saya sebut nama yang lain tersinggung. Bagus saya sebut nama saya sendiri. Tapi pada saat itu marah. Hei Sontoloyo. Marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, jangan datang lagi setelah nikah ini. Naik. Marah. Kenapa marah? Karena akad nikah dalam keadaan. Malu kita menyebutkannya di negeri ulama, tapi ini fakta real, nyata, bukan mitos. Terjadi.
Maka kita jaga anak-anak muda kita jaga anak-anak gadis kita. Alhamdulillah, kalau sudah ngaji seperti ini, kalau sudah pakai peci putih, pakai baju putih, pakai kain sarung, apa mungkin dia pacaran? Gak mungkin. Kalaupun dia pacaran pasti dia ganti baju. Gak mungkin dia udah ngaji. Ustaz Somad di Kalimantan ini kalau pengajian puluhan ribu orang datang, di sini ngaji ramai ini biasa. Ini negerinya ulama, ini negerinya orang soleh, ini negerinya wali-wali Allah. Ini kita jaga. Kalau sampai dia rusak, na'udzubillah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Banjarbaru ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka barakat, barakah minas sama, dari langit turun hujan tumbuh tanaman, dari langit turun hujan tumbuh tanaman. Tidak hanya di pantai, tidak hanya di sungai, tidak hanya di laut ada ikan, dalam tanah tumbuh tanaman. Luar biasa di Banjarbaru. Bukan cuman dari tanah tumbuh tanaman, di atas pentas pun tumbuh tanaman. Harum semerbak dengan bunga melati luar biasa. Saya menciumnya tadi. Masya Allah. Biasanya kalau kertas datang itu saya pasti sudah ceramah 60 menit. Tadi saya mulai jam 5, sekarang pas jam 6. Saya andai tidak pakai jam pun saya tahu kenapa. Udah terasa kesemutan. Saya mau nanya tentang sistem pondok. Guru menerapkan hukuman pukul, menimbulkan bekas, bahkan menyakiti, dengan alasan untuk mendidik anak. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'us sab'a, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Tapi pukulnya pukul mengajar, bukan menghajar. Jangan pukul pipinya sampai hilang sebelah. Pukul. Sholat ya nak. Itu namanya cubit autorifes. Dulu kalau tamu datang ke rumah, gak boleh duduk di atas kursi. Tamu di bawah, saya sendiri duduk di atas kursi. Emak saya sudah bolak-balik ngasih kode. Maksudnya turun, kita nggak bisa nangkap. Begitu tamu pulang, sampai sekarang berkesan. Sudah tua tetap berkesan. Kalau datang tamu, saya tidak akan duduk di kursi, saya duduk di bawah. Kenapa? Karena tidak enak duduk ada tamu, ada. Pendidikan itu luar biasa. Dalam Islam ada pendidikan pukul. Dulu Ustaz di pesantren, habis maghrib dipanggil. Habis maghrib, nama-nama yang tadi melanggar peraturan dipukul pakai batang sapi. Batang sapi, repat, tempeleng, ketangkap rokok, gundul. Luar biasa. Mungkin gara-gara pendidikan itulah kita jadi orang. Kalau tidak udah jadi hantu sekarang. Saya tidak setuju dengan guru-guru yang stres masuk kelas menempeleng anak. Sebetulnya dia mau nempeleng istrinya, tapi karena dia termasuk ikatan suami takut istri, akhirnya di kelas dia lampiaskan ke muridnya. Itu tidak betul. Itu guru sakit, itu guru error. Tapi bahwa ada sistem pukulan, ya pukulan mendidik, bukan pukulan membunuh. Saya tidak setuju kalau anak dipukul sampai biru-biru, sampai setengah mati. Ingat, sekarang kita ada namanya Komisi Perlindungan Anak. Ustaz, apa hukumnya kerja membuatkan skripsi orang? Mantap. Orang buat skripsi dia sendiri aja susah. Ini bisa membuatkan punya orang. Kan hebat. Tapi saat itu kau sedang menciptakan sarjana-sarjana goblok, dapat nilai A gara-gara membeli skripsi. Oleh sebab itu jangan kau buat pekerjaan ini lagi. Kalau engkau mau, tulis buku panduan cara mudah menulis skripsi, cara-caranya, tips-tipsnya. Bila Anda sudah mencoba tidak juga selesai, hubungi nomor berikut ini. Ini Ustadz ini sama aja.
Jangan tergoda. Ini banyak intelektual berdasi, penjahat intelektual, menciptakan sarjana bodoh hanya ingin mencari ijazah. Ustaz Somad dulu saya nulis tesis saya sendiri di Darul Hadis Maroko, 300 halaman, Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidangkan di depan 3 profesor guru besar. Kita sekolah sendiri, belajar sendiri, pulang bawa itu ijazah. LC di kanan, MA di kiri. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah. Minta doanya Ustaz biar cepat dapat jodoh. Teman satu kampung sudah pada nikah semua. Jangan minta buatkan skripsi. Nanti di akhir majelis kita berdoa, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang nggak tahu istrinya ngintip dari balik bus. Awas. Ustaz, tolong minta ijazah Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di sini negerinya ijazah. Ijazah bacaan Quran, ijazah Ratib Samman, ijazah Ratib Al-Haddad, ijazah Ratib Al-Attas. Bahkan saya pun datang ke Kalimantan mau minta ijazah. Sesama pencari ijazah dilarang minta ijazah. Minta kepada para habaib, minta kepada para alim ulama. Ustaz Somad cukup ceramah aja. Jangan diminta macam-macam, jangan diminta ijazah, jangan diminta jadi wakil presiden. Suruh aja dia ceramah. Ustaz datang kemari kami kasih mikrofon, ceramah aja ya. Tolong sampaikan kepada umat tentang kriteria pemimpin dan wakil rakyat yang layak untuk dipilih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri yang mana? Coba tengok bunyi kalimatnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi untuk ulil amri tidak ada kata ati'u, maka di situ terdapat sifat. Pilihlah ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu sifatnya. Pilih ulil amri. Sholat ya, bupati, wali kota, gubernur sudah lewat. Pilkada, beda tipis dengan pilkada. Pilkada kalau lupa nggak jadi. Pilkada balik pausa. Sekarang sudah habis, tapi nanti bulan April hari Rabu tanggal 17 di situ kita akan memilih DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD, presiden wakil presiden. Maka pilihlah yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang sholat. Sholatnya kapan? Dari dulu. Jangan sebulan menjelang pencoblosan aja sholat. Banyak menjelang pencoblosan ke masjid Allah, sampai sholat zuhur pun jahar. Saking kan jarangnya sholat zuhur pun jahar. Oleh sebab itu maka ini penting. Masalah ada pembagian sawer duit, hati-hati duit. Saya tidak mau nanti datang telepon dari Banjarbaru, Ustaz ini caleg-caleg sudah ngirim duit pakai amplop, berapa isinya? 100.000, harap. 500 Pak Ustaz, harap. 1 juta Pak Ustaz, istiqoroh itu. Sekali haram tetap haram. Inna sam'a, dengar, telinga baik-baik, pasang kuping baik-baik. Siapa dia? Bagaimana track recordnya selama ini? Wal basar, tengok dia, pandang baik-baik, pandang. Wal fuad, hati kecil tak bisa dibohongi. Mungkin dari balehonya nampaknya dia gagah perkasa, begitu kau ketemu ternyata kerutnya 21. Pencitraan. Oleh sebab itu maka gunakan telinga, gunakan mata. Setelah itu kau istikharah. Usolli sunnatal istikharah caleg lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
seperti sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru pilih. Sama dulu ketika mau nikah, calonnya dua, bingung mau yang mana Ustaz? Istikharah. Gimana? Antara siapa? Fatimah dengan Aisyah. Oke. Sudah kelihatan. Yang mana? Kelihatan dua-duanya, Pak. Istikharah. Sampai nampak betul. Pak Ustadz, saya kerja di bank konvensional, ingin berhenti, tapi ayah saya belum mengizinkan. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Hai bapak yang belum mengizinkan anaknya resign dari bank konvensional, anakmu itu sudah kau sekolahkan tinggi Pak. Aku tahu kau dulu sekolah itu mengeluarkan dana biaya yang banyak, tapi ingat anakmu makan haram riba Pak. Kalau sampai anakmu makan haram, tiap hari dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya, doanya tak dikabulkan Allah, mata'amuhu haram, makanannya haram. Setelah itu dia bawa pulang gaji ke rumah, disuapkannya ke anaknya, anaknya itu ikut makan haram, kotor otak cucumu Pak. Gara-gara apa? Dimakannya nasi satu piring berubah menjadi darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, otak cucumu jadi hitam, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Anakmu yang tadi bank konvensional bawa duit pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, karena kau berangkat dengan uang haram. Anakmu tadi bersedekah, berkurban, berinfak, bersedekah, tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, Dia hanya menerima yang suci, yang baik-baik saja. Yang paling menyakitkan Pak, anakmu tadi mati, masuk ke dalam kubur, ketika bangkit dari kubur, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan karena makan riba. Like and share. Jadi antum yang udah ngaji, jangan antum menceramahi bapakmu. Jangan pulang dari sini, ayah duduk sini sebentar. Assalamualaikum. Cukup minta video dari panitia yang tadi, sengaja saya ngomong cepat biar paket gak terlalu banyak habis. Langsung, ayah, papa, ini ada video loh. Ngeri juga. Oke, resep. Insyaallah. Tapi jangan lupa doa. Ngomong-ngomong, waktu saya nunjuk kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Saya takutnya sudah ngomong, mohon maaf Ustaz, bisa nggak diulang lagi? Ustaz, apa kelebihan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Itu yang sudah kubacakan tadi. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna, beramal soleh pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini, dari hari Senin sampai hari Rabu nanti. Walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengimbanginya. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang lagi, mati dia, hilang nyawanya, hilang hartanya, baru lebih hebat. Tapi kalau cuma sekedar perang jihad, pulang lagi, masih lebih hebat amal yang 10 hari. Mudah-mudahan kita istiqomah amal 10 hari. Amal yang paling mantap, puasa, kecuali tanggal 10. Amal yang di bawah, puasa. Mohon maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa puasa. Kenapa nggak bisa puasa? Usus sudah bolong. Sholat sunat, duha, tahajud, witir, awabin, isyraq, sholat sunat mutlak, qobliyah, ba'diyah. Sholat sunat pun nggak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Lutut sakit. Baca Quran, duduk, ambil baca Quran. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustaz. Asal baca Quran, mata menangis. Kenapa? Titik ya, titik ba, titik non. Puasa nggak bisa, sholat sunat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, zikir pun nggak bisa Pak Ustaz. Mati aja. Yang paling ringan kan zikir. Pejamkan mata, zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pak Ustaz, bagaimana mengatasi teman yang hobi ngutang?
Hai teman-teman yang hobi ngutang, ya ayuhal teman-teman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang neraka, bukan ayat tentang surga, tapi Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Minjam uang kamu bayar kapan? 1 Mei. Maybe yes, maybe. Mei kapan? Mei 2018. Tagih, bayar. Aku belum bisa bro. Fanaziratun ila maisarah. Oke, aku kasih 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus, oke? 1 Agustus. Kapan bayar? Aku belum bisa juga. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau nggak bisa sedekah. Karena kau nggak bayar dan rasa-rasanya lebih capek nagihnya daripada ngambilnya. Oleh sebab itu aku sedekahkan. Ambil. Kita yang memberi pinjaman disuruh sedekahkan. Tapi ayat ini yang ngapal yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah, pas kita tagih, kamu bayar kawan? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayatku, bukan ayat. Orang yang mati syahid enggak kena azab kubur, mati syahid enggak kena sakratul maut, enggak sakit. Mati syahid tidak kena hisab, mati syahid langsung masuk surga. Illa dain, kecuali hutang. Orang yang hutang luar biasa. Oleh sebab itu yang sudah kena jatuh tempo bayar hutang. Kalau belum sanggup datang lapor, mohon maaf aku belum sanggup, mohon maaf aku belum sanggup. Wa antasaddaq. Ustaz, apakah dosa orang menyediakan wifi? Sebagian ada yang nonton video hot, nonton kebakaran, ya gak apa-apa. Nonton sup hot dengan sup tunjang panas. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Maka kalau kamu mau buat wifi gratis, buat syarat dan ketentuan berlaku. Jangan menonton yang jorok-jorok, paret, tong sampah. Jangan menonton yang panas-panas, sup panas, soto panas. Karena saya tidak mau menanggung dosanya, bro, saudaraku. Kalau kau lakukan juga, neraka jahanam tempatmu. Buat stikernya, tempel di ini. Ustaz, mohon pandangan Ustaz tentang bahaya lesbian gay. Ada 2 penanganan bagi lesbian gay. Yang kedua, kalau dia masih indikasi, Nabi melihat ada orang pakai henna, inai, gaya-gaya bicaranya, maka diasingkan, direhabilitasi. Maka nanti buatkan program remaja masjid, Pak Wali, Pak Camat, buatkan nama programnya B-Man. Strukturnya dari Pak Kapolres dan Pak Dandim. Angkatan laut, bagus. Suruh ini bencong-bencong nih ke laut berenang. Pak Kapolres, buat latihan baris berbaris. Maju, jalan. Bapak dari tentara, ajarkan dia bagaimana karate. Hei, nanti lama-lama insya Allah dia sembuh. Ini bagi yang belum. Tapi kalau sudah meningkat pada hubungan seksual, man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dihukum pancung. Oleh sebab itu ada hukuman yang tegas, harus ada hukuman yang kuat. Kalau tidak, anak-anak kita na'udzubillah penyebaran HIV AIDS terbesar di dunia. Maka ibu-ibu jaga anak-anaknya,
jangan anak laki-laki dikasih boneka Barbie. Anak laki-laki kasih dia pistol layarnya pistol besi. Kertas terakhir, Ana mau nanya, nama Ana XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sering nonton video ceramah Ustadz di YouTube, Instagram, TV. Apakah karena nonton itu saya menjadi murid Ustadz atau Ustadz menjadi guru saya? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau baca kitab, kalau gurumu baca kitab, engkau dengar. Tradisi di Kalimantan begitu. Guru baca kitab, muridnya dengar, maka itu namanya haddatsana. Guruku menceritakan padaku. Tapi kalau murid baca kitab, gurunya dengar, itu namanya akhbarana. Ini yang paling tinggi kualitasnya, namanya bersanad. Yang di bawah itu ijazah, dia kasih buku, ajaztuka bihadza, aku ijazahkan buku ini pada engkau. Yang ketiga rendah, wijadah, beli buku baca sendiri, wajada yajidu wijadah. Jadi saudaraku ini wijadah, dia temukan sendiri video, dia dengar sendiri, dia tonton. Wijadah, bisa berguru tapi kualitasnya rendah. Makanya orang banyak ketemu untuk ijazah ammah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua pengajian-pengajian yang selama ini aku sampaikan, ajaztukum ijazah ammah. Aku ijazahkan ijazah ammah kepada hadirin hadirat yang hadir di majelis. Mudah-mudahan kita saling mendoakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai tadi jam 5, sekarang jam 6.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan berubah menjadi amal soleh. Amin. Bubar dalam keadaan tenang, sampah-sampah pungut bawa. Jangan sampai selesai pengajian orang melihat, alhamdulillah, itulah hasil pengajian. Banyak sampah kan? Bawa sampah. Ustaz Somad pun ikut membawa, jangan sampai tinggal. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala iban illa zawwajtah. Yang lajang yang gadis yang ingin menikah, berikan jodoh yang soleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang penghafal Al-Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Forkompinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, tokoh masyarakat kami. Berikan mereka kekuatan iman dan Islam. Berikan mereka amanah, berikan mereka orang anak adil, berikan mereka ketenangan, berikan mereka condong untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Banjarbaru dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.